Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Tahun 2010 segera berlalu dan menyisakan berbagai PR di ranah politik nasional. Today's Dialogue pada malam hari ini akan membahas tentang Political Outlook 2011. Apa yang akan mewarnai konstelasi politik tanah air dan juga seperti apa agenda besar demokrasi di tahun 2011 nanti. Dan untuk membahas topik ini pada malam hari ini telah hadir 4 narasumber istimewa bersama kami pada malam hari ini dalam Forum Today's Dialogue. Langsung saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya persis telah hadir bersama kami Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Kemudian juga hadir di sini Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam kan ya. Terima kasih telah bergabung dan kemudian juga Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam kan ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga pengamat politik J. Kristiadi. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Pak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga kepada hadirin yang hadir bersama kami ikut menyaksikan Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, tahun 2010 ini setidak-tidaknya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terdapat 244 pemilu kada yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota serta wakil wali kota. Sejauh ini seperti apa pelaksanaannya dan apakah kemudian ada yang diundur untuk dilaksanakan pada tahun depan? Ya, begini Mbak Kania, kebetulan tahun 2010 ini adalah banjir pemilu kada ini. Banjir bah pemilu kada karena 244 kepala daerah dipilih secara langsung tahun ini. Sebagian besar, mungkin melebihi 80% itu mengalir ke Pak Mahfud. Karena tidak semua peserta pemilu itu menerima hasil apa adanya, tapi lebih banyak yang melakukan gugatan sehingga beberapa dari proses penyelenggaraan pemilihan itu harus tersendat-sendat untuk dilantik menjadi kepala daerah. Demikian banyaknya. Saya kira datanya ada pada Pak Mahfud lebih dari nanti akan kami tanyakan ke Pak Mahfud begitu ya, mengenai bentuk pelanggaran dan seperti apa kualitas dari betul. Tapi ini juga akan berlanjut di 2011 karena beberapa diantaranya ada 2 putaran, beberapa diantaranya juga tersendat karena pembiayaan harus 2 putaran lagi, ya. Sehingga ini harus kita drop ke 2011. Sampai hari ini yang sudah saya SK-kan belum sampai 180, sekitar 150 yang sudah di SK-kan. Karena itu kita masih menunggu apakah ini yang diproses di MK ini atau yang dilakukan pemilihan ulang atau yang tersendat karena anggaran terbatas di 2010, ini masih kita pantau terus-menerus gitu. Nah ini membawa implikasi juga kepada suasana politik di daerah gitu. Karena banyak sekali pejabat-pejabat di daerah sekarang yang bersifat sementara, masih PJS dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda tentunya yang definitif ini dengan yang PJS itu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gitu. Inilah suasana yang terjadi di daerah dalam 244 daerah yang dipilih langsung. Jadi bisa dikatakan bahwa hampir setengahnya ini diwarnai pelanggaran dari pelaksanaan pemilu kada tahun 2011 Setidak-tidaknya mereka merasa ada sesuatu yang harus mereka minta uji ke begitu MK. Ya, Pak Mahfud seperti apa? Artinya kemudian seperti apa umumnya bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu kada tahun 2010 ini? Umumnya pengaduannya itu tentang penggunaan aparat pemerintah, struktur birokrasi untuk memenangkan calon incumbent, kemudian masalah politik uang gitu ya. Kemudian yang banyak juga terjadi dan mulai tampak akhir-akhir ini kecurangan yang dilakukan melalui KPU. Misalnya begini, orang yang boleh berperkara ke Mahkamah Konstitusi itu adalah orang yang sudah resmi menjadi calon dan ikut pemilihan, boleh berperkara. Tapi ini ada beberapa KPU, orang yang berpotensi dan memenuhi syarat dicoret sebelum pemilihan sehingga tidak bisa berperkara ke MK. Dicoret padahal memenuhi syarat. Berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara menang dan Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan agar disertakan. Tidak juga. Lalu tidak ada jalan hukum. Sehingga kita kemarin itu lalu memberi legal standing terhadap orang yang seperti ini. Dia punya hak dan sudah pernah diberi SK sebagai peserta, tapi di dalam pengumuman itu
dikeluarkan dari daftar calon. Lalu kita beri legal standing bahwa orang seperti ini meskipun menurut undang-undang tidak boleh berperkara, nah kita beri legal standing dan kita menangkan agar pemilunya diulang dari awal, gitu. Nah karena kalau tidak nanti itu menjadi pola sesudah gagal menang melalui rekayasa struktur pemerintahan, sekarang KPU-nya yang dimainkan, dan KPU-nya karena jabatannya sudah mau habis kan, dia dipecat oleh KPU yang lebih tinggi, rela, tapi dapat berapa miliar dia dari situ. Padahal tinggal berapa bulan dia menjabat gitu. Nah itu yang kemudian kita lakukan sekarang, ya. Dan itu diterima oleh masyarakat. Nah sejauh ini MK sendiri seberapa cepat bisa memproses perselisihan yang 14 hari, terjadi? semuanya 14 hari. Karena kalau lewat dari 14 hari, itu putusan MK tidak sah. Dan ini data, sekarang ini tahun 2010, pemilu kepala daerah itu sudah berlangsung untuk 216 kepala daerah. Dan yang berperkara itu 191. Jadi lebih dari 80% berperkara. Tetapi yang dikabulkan bahwa memang di situ ada kecurangan yang signifikan gitu sehingga bisa mempengaruhi hasil, itu ada 23 kasus. Kita membatalkan hasil pemilihan umum itu. Jadi kira-kira 12% dari kasus perkara yang masuk itu memang terbukti ada kecurangan. Bukan yang ditolak gugatannya itu dianggap pemilunya sah, bukan tidak ada kecurangan, semuanya itu ada kecurangan, cuma tidak signifikan saja untuk mengubah komposisi itu. Karena kalau menunggu semuanya bersih itu tidak akan pernah ada pemilu selesai gitu. Baik, kalau Tapi di luar gimana itu Pak? juga masih ada persoalan lain. Karena beberapa kepala daerah yang menang kemudian jadi tersangka, Ya. jadi terdakwa, atau dia menang ketika jadi terdakwa. Nah ini juga sehingga SK yang kita keluarkan itu ada dua. SK Baik. penetapannya sebagai kepala daerah dan SK penonaktifan sementara yang bersangkutan pada hari itu juga. Karena terdakwa Baik. korupsi ya. Pak Pramono dulu kalau begitu untuk mengomentari, begitu artinya dari sejumlah pelanggaran ini, begitu dari kader-kader yang mengajukan diri dan maju gitu dalam pemilu kada, ini kan memerlukan kendaraan politik. Nah artinya dari parpol ini juga punya semacam sistem begitu ya, sistem pengawasan. Mereka juga harus mengajukan kader yang memang tidak hanya sesuai dengan aspirasi masyarakat, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etika begitu. Nah pendapat Anda seperti apa Pak Pramono? Ya, yang pertama kita harus akui bahwa demokrasi kita sekarang ini masih demokrasi prosedural. Artinya hal-hal yang bersifat prosedur itu menjadi hal yang dijalankan. Kebanyakan partai politik mereka tidak terlalu melihat bahwa apakah itu sedang mempunyai proses hukum atau tidak. Yang dilihat adalah bagaimana, apakah bisa memenangkan pertarungan atau tidak. Bahkan yang lebih ironis ada di suatu daerah di Papua, orangnya dalam tahanan bisa memenangkan karena kecanggihan konsultan politik untuk memake up, mendorong, menjadikan yang bersangkutan menang dalam pilkada. Nah ini memang menjadi persoalan karena bukan hanya ada pada partai politik, tetapi juga saya terus terang melihat demokrasi yang kita jalankan saat ini, terutama pilkada, itu belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gamawan maupun Pak Mahfud, kalau begitu banyak persoalan, kalau mau jujur sebenarnya 244 semuanya pasti bermasalah. Tinggal yang ada adalah orang yang mempunyai kemampuan finansial kuat atau tidak. Karena berperkara di mana-mana itu kan juga memerlukan biaya, membayar saksi, lawyer dan sebagainya, dan ini sungguh sangat mahal. Dari parpolnya sendiri dukungan yang diberikan sejauh ini apakah hanya dukungan politik atau ada dukungan finansial juga? Ya, yang ada diberikan beberapa partai termasuk kalau ini kayak saya katakan bahwa PDI Perjuangan tentunya tidak melihat persoalan kita lebih melihat bagaimana hal-hal yang bersifat apakah dia bisa menang, yang kedua ideologinya sama enggak dengan partai kami. Tetapi dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam pilkada, harus diakui secara jujur bahwa sekarang ini yang bertarung kebanyakan adalah calon. Bahwa partai-partai itu begitu calon sudah mendapatkan kendaraan, mereka merasa dirinya bertanggung jawab kepada konstituennya, tidak lagi bertanggung jawab dengan partainya. Ini yang menjadi persoalan yang saya katakan tadi bahwa demokrasi yang berjalan sekarang ini masih demokrasi prosedural gitu. Pak Grace bagaimana pendapatnya? Dan saya kira itu harus diakhiri, saya setuju sekali. Tidak bisa lagi demokrasi atas dasar proses yang semata-mata seperti itu. Oleh karena itu menurut saya yang sekarang harus diputus atau dimulai adalah bagaimana membangun peradaban berpolitik. Apa peradaban berpolitik? Politik berperadaban kalau kemudian juga kader-kader partai yang sudah mulai mungkin dididik itu betul-betul kalau ingin berkuasa itu bukan untuk kekuasaan.
Dan karena dia sadar berkuasa itu, kekuasaan itu mandatnya rakyat. Sehingga apa? Sehingga kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat. Artinya apa? Artinya bahwa semua kebijakan itu harus memuliakan orang yang memberi mandat. Jadi saya kira momentumnya ada. Kenapa momentum ada? Karena sebetulnya sudah terjadi suatu kristalisasi kekuatan, setidaknya secara matematik, bahwa ada pemerintahan yang kuat. Ada parlemen yang sekian besar mendukung pemerintah. Dan juga ada sekarang sudah rakyat sudah begitu bijak di dalam memberikan pengadilan kepada partai politik dari sekitar 40 menjadi 9. Apa yang kurang? Yang kurang sekarang apa? Yang kurang adalah sekarang ini bahwa tidak ada kepemimpinan yang bisa memanfaatkan kekuatan politik di dalam pemerintahan itu untuk apa? Untuk meletakkan dasar-dasar ke depan peradaban politik. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengatur struktur kekuasaan itu diatur yang lebih baik itu kekuasaan dalam sistem pemilunya, dalam desentralisasi dan sebagainya. Nah, itu semua harus selesai dulu baru kemudian ada penataan-penataan yang lain. Tapi tanpa adanya suatu kemampuan pemerintah yang juga diberi mandat oleh rakyat, ini rusak negara ini. Kenapa bisa rusak? Karena terus terang aja, yang namanya politik selalu ada uangnya. Terus bagi saya politik uang itu sudah menjadi sistemik dari setiap proses politik. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Menteri juga, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini seusai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue dan kembali melanjutkan perbincangan tadi. Begitu Pak Menteri, ada tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Kris tadi bahwa bisa disimpulkan bahwa sejauh ini setidaknya proses politik atau pemilu kada begitu yang terjadi sepanjang tahun ini diidentikan dengan politik uang. Itu fakta yang tidak bisa diingkari ya, karena itu sudah menjadi pengetahuan semua orang ya, bahwa ketika pemilihan umum secara langsung itu dilakukan, maka uang menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Saya pernah menanyakan pada seorang gubernur yang penduduknya sekitar 4 juta, itu menghabiskan 60 miliar. Artinya kalau 60 miliar ini harus dikembalikan dalam bentuk uang, dia harus mengumpulkan sebulan itu 1 miliar gitu. Sementara gaji gubernur itu 8,7 juta. Saya mantan gubernur dulu gitu. Nah, berapa Jadi lama tahu persis begitu ya. dia harus bisa mengembalikan uang 1 miliar per bulan. Belum lagi kalau dia ingin maju untuk putaran kedua, dia harus saving lagi minimal 500 juta per bulan. Nah, karena itu baru break even point saja baru. Tapi artinya uang sebanyak itu biasanya digunakan untuk apa, Pak? Macam-macam. Ada partai tertentu yang membantu calonnya. Tapi ada partai tertentu yang dibayar baru dia mau mencalonkan seseorang gitu. Nanti kita minta tanggapan ke Pak Pram ya. Pada kenyataannya Kemudian ada juga biaya yang minta dibayar. baliho, biaya spanduk, pengerahan massa, kampanye, sekretariat, itu semuanya berbiaya. Belum lagi di daerah-daerah tertentu yang juga membagi-bagikan uang, yang kasusnya mungkin sampai kepada MK. Jadi uang ini memang menjadi kunci. Masyarakat juga pintar sekali, begitu orang kampanye, ya orang tidak mendengarkan juga sebenarnya materi kampanyenya, tapi Bapak berapa menyumbang ke kami gitu, ya tahun ini gitu. Kalau dia adakan di satu acara, pragmatis saja ya, begitu dari ya saya tanya, masyarakatnya juga ya. Sudahlah nggak usah panjang-panjang kampanyenya, bantu berapa gitu. Bapak melihat ini terkait juga dengan janji-janji kampanye yang kali saja mungkin Saya masyarakat belajar pengalaman dari ya. yang lalu-lalu ternyata dari Saya berpengalaman, kalau kampanye itu terbuka, orang hampir tidak pernah mendengar materi penyampaian visi itu. Lebih banyak mendengar organ tunggalnya daripada penyampaian visi. Yang kedua pengerahan massanya. Pengerahan massa itu kan pakai kos. Bayar makannya, transportasi, uang harian, itu berapa harus dibayar. Jadi ini terkait juga dengan pelaksanaannya kalau begitu, dengan tahapan pelaksanaan Itu belum penyelenggara. Penyelenggara kita inventarisasi tahun ini yang satu putaran sudah mendekati 4 triliun yang 244 ini. Tambah biaya calon. Kalau kita total tidak kurang dari 10 triliun biaya kalau 2 putaran ini gitu. Itu biaya penyelenggaraan dan biaya calon sendiri. Dari mana uang 10 triliun 1 tahun itu untuk republik ini? Hanya untuk memilih. Begitu tapi terpilih. ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ongkos dari demokrasi. Ini adalah Orang-orang biaya yang yang memang harus dibayar apabila memang orang-orang pemilihan yang langsung sangat ini. mengagung-agungkan seperti itu memang berpendirian begitu gitu. Seperti itu ya. Tapi saya harus melihat secara komprehensif. Jadi artinya apa nih Pak? Saya harus melihat komprehensif. Apakah setelah dia duduk itu pemerintah menjadi efektif, pemerintah menjadi good, menjadi clean, dan apakah ini membawa kesejahteraan untuk rakyat? Buktinya apa? 6 tahun terakhir ini Presiden mengeluarkan izin memeriksa kepala daerah 155 orang.
dan 17 gubernur. Bayangkan. Jadi sudah sekarang kembali lagi mahal, juga dari diperiksa lagi. Dalam kembali kasus lagi pidana. sekarang juga dari kader-kader, artinya yang tersedia begitu, yang Ya, maju. kalau pemilihan langsung risikonya kan orang harus populer. Jadi yang tidak ikut bukan berarti tidak pintar. Banyak di luar yang hebat, cuma tidak punya uang. Selain populer Cuma juga harus tidak punya populer, uang begitu ya. Jadi Baik. populer dan punya Gimana uang. Pak Kris? Pak Pram, nanti saya beri kesempatan Soal juga. urusan duit itu relatif. Betul, besar 10 triliun. Tapi kalau pemilu itu menjadi proses pendidikan politik, itu bukan apa-apa seperti itu. Karena apa? Rakyat semakin pinter. Tapi uang 10 triliun itu malah merusak rakyat. Sekarang rakyat itu rusak bukan karena rakyatnya rusak. Tapi selalu dulu sama diiming-imingi para elit politik itu, kalau kamu milih saya, tak kasih kamu. Tak kasih kopiah, tak kasih kemudian apa segala macam yang remeh-remeh seperti itu. Jadi rakyat tahunya itu kalau pemilu itu ada bagi-bagi duit. Tapi tidak pernah ada pendidikan yang mengatakan bahwa sebetulnya pemilu itu kita ini pejuang-pejuang yang memperjuangkan kepentingan kamu. Tidak perlu keluar uang kalau begitu. Kalau ditanamkan sejak awal bahwa para elit politik itu pejuang memperjuangkan rakyat, bahkan kalau ke daerah akan disangoni rakyatnya. Tapi kan tidak. Dan oleh karena itu saya tidak setuju kalau mengatakan, wah kultur rakyat sudah berubah. Enggak, itu karena pendidikan. Jadi oleh karena itu kalau oke, uang itu bisa relatif. Tapi kalau uang itu digunakan pemilu juga dalam proses pendidikan rakyat, tidak apa-apa. Tapi yang sekarang ini sangat tragis, uang sebanyak itu malah merusak rakyat, merusak karakter rakyat menurut saya. Pak Pram? Kami punya pengalaman ketika mendukung Pak Gamawan Fauzi menjadi gubernur. Jadi ketika itu kami tanya kepada Pak Dikasih Gamawan, uang katanya? Pak Gamawan punya uang Katanya berapa? dikasih uang, Cuma Pak punya Pram. uang 200 juta. Akhirnya kitalah yang memberikan biaya untuk Pak Gamawan. Bahkan saya kampanye di Sumatera Barat semuanya kita biaya sendiri. Tetapi yang seperti ini sekarang ini tidak banyak lagi. Saya sepakat dengan Mas Kris tadi karena pemilu sekarang ini kan 8 kali. Lurah, DPRD tingkat 1, 2 pusat, DPD, presiden, wali kota, gubernur, belum kalau 2 putaran. Dan semuanya ini mendidik kepada rakyat untuk bahwa selalu ada dana yang, nah inilah yang akhirnya membuat rakyat itu tidak lagi seperti ketika kami dengan Pak Gamawan, semangatnya adalah semangat gotong royong. Beliau betul-betul cuma punya 1 kijang aja. Tetapi betul-betul kita bantu, kita dorong untuk menjadi gubernur pada waktu itu. Nah, yang seperti ini menurut saya tidak terjadi. Oke. Ini Sekarang terkait ini dengan menjadi berbeda. terkait dengan kedewasaan Karena rakyat kampanye sendiri mengokosi PDIP waktu Pada itu. waktu Itu karena ada citra sekarang, perjuangan. tetapi karena sekarang ini sistemnya sudah seperti ini, tidak ada pilkada calon yang kalau katakanlah duitnya tipis walaupun populer untuk menang, seperti kasus Pak Gamawan dulu, karena sudah sangat seperti yang Mas Kris bilang tadi, semuanya sekarang serba uang. Apakah ini kemudian juga terkait dengan kedewasaan berdemokrasi dari elit politiknya, dari masyarakatnya juga begitu untuk menolak begitu jenis-jenis pelanggaran yang seperti itu, money politics dan lain sebagainya. Pak Mahfud melihatnya seperti apa? Iya, jadi saya punya pengalaman yang sama coba. Orang berperkara nih ya ke MK karena kalah pilkada. Dan untuk menang di MK itu sudah tipis karena kalahnya jauh lalu bukti enggak. Tapi mampu mendatangkan 91 orang saksi naik pesawat dan nginep. Berapa itu? Lalu nginep di Jakarta di hotel. Iya. Ya ini sekarang yang perkara sedang berjalan ini dari satu daerah. Jadi banyak juga kali mungkin yang akhirnya tidak 90 mengajukan saksi. gugatan ke MK begitu? Iya, jadi Daripada orangnya- harus mengeluarkan uang lagi. Iya, uang begitu banyak dan orang ini kadang-kala ditipu orang, nanti bisa diurus di MK bisa menang. Pokoknya begini-begini gitu. Ya tetap kalah. Jadi ada jaminan gitu ya, tidak ada begitu kong kali kong ya. Bahkan Iya. saya ingin nambahkan sedikit implikasinya. Tadi kan kita prosesnya, sekarang implikasinya. Ada prinsip no freelance itu ya. Nah, ketika banyak orang berjasa untuk mendudukkan seorang, kan mereka juga harus minta ganti juga atas jasa-jasanya itu. Implikasinya ke pemerintahan sangat banyak. Yang pertama, proyek siapa yang akan dapat nanti. Yang kedua, begitu masuk kerja, anak tim sukses ini minta, anak tim sukses di sana minta, anak tim sukses di situ. Itu yang Bapak alami waktu itu? Implikasinya sangat luas. Kalau saya, karena saya memang tidak punya uang dan punya integritas seperti itu, Pak Pram juga nggak pernah minta mau saya sama saya kan, percuma juga. Baik. Kalau boleh saya ingin sekarang mengundang partisipasi dari audiens juga untuk terlibat dalam diskusi ini. Tadi saya sudah pilih ada 2 begitu yang akan bertanya langsung. Silakan Pak. Selamat malam, saya Heru CM dari Jakarta. Ya. Pertama, saya menanyakan ke pemerintah, kan pemilu masih 2014. Seharusnya sistemnya yang harus diperhatikan dengan komputerisasi, bukan dengan manual. Kalau manual yang selama alami kemarin saya menjadi salah satu peserta, itu dari RT ke RW udah beda. Dari RW nanti dikasihkan ke kelurahan udah beda. Dari kelurahan ke kecamatan udah
beda lagi dari kecamatan ke kabupaten atau ke wali kota itu udah beda lagi jumlahnya. Jadi pemerintah harus berani dari jauh-jauh hari anggarannya diperbesar untuk komputerisasi sehingga pemilu berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, nanti akan kita minta tanggapannya. Langsung ke penanya berikutnya, silakan. Saya Wahyu Triyono KS dari Dino Progress Indonesia. Kami beberapa kali mendampingi riset calon gubernur, bupati, dan wali kota. Pertanyaan ini penting kepada Bapak Menteri Gamawan Fauzi yang kami hormati. Pertama menyangkut komitmen bangsa Indonesia bahwa demokrasi tidak boleh berhenti, Pak. Bahwa ada komitmen bahwa gubernur harus dipilih seperti semula, harus dipilih oleh DPR, itu wacana atau sekedar penghematan atau bagaimana gitu. Iya, nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Menteri juga, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini seusai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, dan langsung Pak Menteri dijawab. Ya, terima kasih. Karena banyaknya masukan seperti itu ya kita dengar dari berbagai pihak, termasuk yang terakhir ini. Maka pemerintah tahun ini bersepakat dengan DPR akan merumuskan 6 undang-undang yang terkait dengan politik. Yang pertama undang-undang partai politik, yang kedua undang-undang pemilu, yang ketiga undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, revisi undang-undang 32 dan undang-undang tentang desa, termasuk juga keistimewaan Jogja. Jadi ada 6 yang tengah kita bahas dan itu akan mewarnai akhir tahun ini sampai dengan 2011. Nah, semua hal-hal yang muncul dari media, dari pembicaraan, diskusi dan sebagainya, itu menjadi input di dalam perubahan undang-undang yang baru itu. Ya. Mengenai wacana pemilihan melalui mekanisme DPRD ini, apakah memang serius dipertimbangkan atau tidak? Iya, itu salah satu solusi yang juga kita tawarkan dari beberapa solusi lain, termasuk penghematan, tempat-tempat kampanye dibatasi, seperti juga di banyak negara maju, itu tidak banyak pengerahan massa lagi. Dan kita juga harus ada kewajiban di beberapa negara untuk menggunakan ini, televisi gratis gitu. Karena televisi kan memakai ruang publik juga, karena itu dia juga harus membayar ke publik supaya kampanye harus bersifat gratis gitu. Jadi TV-TV lokal di daerah itu contohnya. Kemudian juga partai, pendanaan partai harus kuat. Karena dia harus membayar calonnya untuk maju. Tapi dari mana pendanaan ini? Jadi ke-6 ini saya kira saling terkait dan kita secara intensif sekarang sedang membahasnya. Pak Mahfud melihatnya dari sekian banyak wacana yang sedang dipertimbangkan saat ini, apakah memang mampu mereduksi nanti pelanggaran yang akan terjadi ke depannya? Iya, saya termasuk yang setuju dengan gagasan untuk dipikirkan kembali pemilihan melalui DPRD itu. Karena itu bukan hanya buang-buang uang seperti itu tadi, juga merusak masyarakat itu tadi kata. Masyarakat tuh sekarang sudah tahu kalau pemilu kada tuh uang gitu, dan semuanya nunggu uang dan semua dari kanan kiri diterima gitu. Dan itu yang terjadi. Dan pembelahan. Itu terkait dari integritas sang calon bukan? Kalau calon misalnya memang juga lalu rakyatnya juga sekarang ini dirusak oleh situasi yang berkembang 2-3 tahun terakhir ini. Menurut saya perlu tuh dipertimbangkan lagi. Ya begini, saya sering mengatakan gini, kalau pemilu langsung seperti sekarang ini yang rusak itu rakyat. Tapi kalau lewat DPRD seumpama terjadi money politics juga, yang rusak cuma 45 orang anggota DPRD. Gitu. Sehingga menurut saya ini perlu dipikirkan. Gitu. Tapi bukankah memang itu ongkos demokrasi yang harus dibayar? Saya akan ke Pak Kris kalau begitu ya. Memang sistem demokrasi yang sekarang ini belum sempurna, mungkin yang terjadi yang terselenggara di Indonesia, tapi memang ini adalah ongkos yang harus kita bayar. Jadi begini, sebetulnya itu obatnya apa sih? Obatnya politik uang. Menurut saya obatnya tentu yang namanya rekayasa elektoral perlu dipikirkan. Tadi pergantian antara langsung, DPR dan mungkin langsung lagi. Tapi yang menurut saya penting juga adalah bahwa obat daripada money politics itu tadi seperti Mas katakan, bagaimana kita mempunyai kader-kader partai yang hebat. Apa kader partai yang hebat? Bukan yang populer, tapi kader partai yang ditanami nilai-nilai bahwa kalau kamu nanti berkuasa, kekuasaan itu amanah untuk bangsa yang sudah memberikan mandat kepada kamu berkuasa. Itu dulu, itu baru bisa. Tapi kalau kemudian juga rekayasa elektoral itu kemudian juga dicoba-coba tanpa diimbangi
dengan suatu proses pendidikan politik di partai, tanpa proses ada misalnya rekrutmen yang meritokratik di partai, tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu bidang ini menurut saya tidak sekedar teknis pemilu, tapi bagaimana sebetulnya melakukan reformasi partai politik. Yang saya kira bukan karena partai politik itu buruk, bukan. Partai politik mewarisi di sejarah Indonesia itu mewarisi suatu sejarah yang tidak menguntungkan. Ada discontinuity dari umur partai politik 100 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Partai tidak berkembang sebagaimana mestinya. Partai-partai seluruh ada rezim-rezim yang memutus hubungan genealogi dari partai itu. Nah, ini perlu apa? Yang perlu sekarang ini partai yang semua berusia 10 tahun yang dulu selalu digebuki oleh penguasa itu juga tidak punya kader. Juga partai-partai yang baru. Oleh karena itu menurut saya. Tapi kalau kita sekarang bicara mengenai sistemnya, apakah misalnya ada wacana sekarang yang berkembang mekanisme pemilihannya harus dikembalikan lagi ke DPRD? Apakah itu jalan keluarnya? Itu tentu bisa dipikirkan karena sebetulnya yang namanya demokrasi juga coba-coba. Contoh kasus Papua dulu Undang-Undang 21 Papua secara imperatif mengatakan Gubernur Papua dipilih oleh DPRP ya dan disetujui oleh MRP. Ya, oke. Tapi timbul Undang-Undang 32 mereka juga datang ke Jakarta dan kita diundang oleh pemerintah dalam negeri. Bagaimana bapak-bapak tokoh-tokoh ini pemilu di Papua apakah di PRP atau langsung? Oh langsung saja, kita langsung semua supaya sama. Di bulan lalu datang lagi tokoh-tokoh ke Jakarta mengatakan, minta lagi balik. Kita akan balik lagi ke DPRD. Jadi begitu. Terus ini saya kira Mbak karena yang namanya politik itu Mbak, itu bukan soal urusan proses, peradaban. Kita akan membangun peradaban dan bergenerasi. Tidak bisa tiba-tiba orang demokrasi. Tapi itu tidak langkah mundur begitu? Artinya kalau mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak seperti itu? Anda tidak melihatnya seperti itu? Bagian daripada proses. Bagaimana kita mendialogkan ini terus-menerus. Karena di politik tidak ada yang benar dan yang keliru. Tidak ada. Politik pasti yang menang. Yang benar. Dulu iya. Baiklah. Nanti kita akan minta tanggapan dari audiens juga, mereka setuju atau tidak begitu ya. Pak Pram, seperti apa melihatnya? Tergantung dari parpolnya juga. Yang pertama, selama belum ada punishment yang tegas mengenai politik uang, menurut saya ini akan terjadi terus-menerus. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi, bahwa semuanya melakukan politik uang, selama tidak ada yang mempengaruhi secara signifikan merubah suara, pasti Pak Mahfud akan memenangkan calon yang menang. Padahal tahu dua-duanya melakukan politik uang. Sehingga seakan-akan ada pembiaran terhadap proses politik uang. Menurut saya kalau memang ada ketegasan dalam peraturan, siapapun yang melakukan politik uang, maka dia dicoret, dibatalkan dari pencalonan. Nah kalau itu bisa dibuktikan, saya yakin pasti ada efek jerahnya. Tapi pembuktiannya selama ini? Itu yang susah. Itu yang susah katanya. Ini yang susah. Selama ini tidak bisa diterapkan, menurut saya bangsa ini akan terjerumus makin lama makin jauh bahwa komersialisasi politik itu akan terjadi di mana-mana. Dan orang akan berpikir lebih baik tidak usah ngurus partai, 5 tahun berbisnis, di ujung dia menggunakan kendaraan partai, karena duitnya sudah cukup dia akan maju. Apakah sebagai presiden, sebagai gubernur dan sebagainya. Karena dia yang paling penting adalah kemampuan finansial dari seseorang. Bukan lagi seperti yang dikatakan Mas Kris tadi, memang partai mempunyai merit system. Tapi orang yang bekerja di partai setengah mati akan kalah karena hasilnya membuktikan dengan orang yang menimbun uang di luar dengan cara apapun kita tidak tahu, kemudian dia maju, pasti akan kalah. Perbincangan ini akan kami lanjutkan seusai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Tadi belum dijawab juga oleh Pak Pram begitu mengenai seleksi ini kan tergantung juga dari parpolnya begitu, kader-kader yang didukung dan lain sebagainya, sistem pengawasannya juga ternyata melekat pada parpol begitu. Pertanggungjawabannya seperti apa? Jadi apa yang dikatakan Mas Kris tadi, dalam politik itu kan menang. Parpol juga ingin menang. Kalau mengajukan kader yang secara setengah mati tetapi cuma dapat 5% buat apa? Pasti parpol juga berpikir menikmati kemenangan itu kan bagian. Sekarang aja contohnya lah. Para elit politik kita di seluruh republik ini mereka sekarang berkerumun di tengah kue kekuasaan. Kecuali beberapa partai termasuk partai saya. Tetapi yang lain bergerombol di situ semua. Karena ingin menikmati itu kan begitu. Iya, baik kalau begitu ya, tapi artinya kemudian sekarang menjadi pertanyaan besar juga. Artinya ini adalah amanah dari reformasi pada waktu itu yang kemudian diikuti dengan amandemen konstitusi bahwa pemilihan langsung itu dilakukan gitu terhadap presiden dan juga kepala daerah. Nah, obatnya mudah, Pak. Obatnya koalisi ini Pak SBY harus bisa menjinakkan koalisi. Itu namanya koalisi tapi nggak karu-karuan. Bagaimana ada koalisi tapi partai-partai misalnya seperti Demokrat dan Golkar sudah berselisih paham soal mana masuk dan tidaknya
partai politik kepada KPU misalnya. Seperti itu, bagaimana bisa terjadi? Memang itu di-manage, Mas. Kecuali kalau begitu. Dan Ini input dari bagi saya misteri koalisi yang besar seperti itu tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat. Cuma beribut sendiri saja. Coba setengah tahun pertama urusan koalisi, mereka berkelahi soal Bank Senturi yang bagi saya tidak ada hasil apa-apa. Tapi ada juga poin penting tadi begitu yang disampaikan oleh pemirsa di sini gitu dari hadirin di sini yang mengatakan untuk sistem komputerisasi. Ya. Apakah kemudian ini juga bisa kita sudah mempelajari itu, kita bahkan mengundang ahli dari Filipina yang sudah berpengalaman mempraktekkan itu. Nah, ternyata banyak titik-titik lemah kita yang mungkin 10 tahun ini belum mampu kita laksanakan. Karena ada keterbatasan listrik, ada pengetahuan tentang komputer, kemungkinan errornya besar, dan kita juga harus memanage tingkah laku orang gitu. Ya kalau kita sistem touch itu digunakan, kalau itu diganggu di dalam ketika melakukan pemilihan itu juga terganggu hasilnya gitu. Nah, bagaimana mendewasakan masyarakat yang untuk tidak merusak komputer itu sendiri ketika melakukan pemilihan rahasia gitu. Nah ini Jadi terkait sudah kita dengan identifikasi pendidikan semua, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah juga begitu untuk pendidikan politik mensosialisasikan. bersamalah dengan partai politik gitu ya. Jadi setelah kita identifikasi semua faktor untuk menggunakan computerized ini seperti yang dilakukan pernah pemilihan kepala dusun di Bali, itu untuk tingkat nasional tidak mungkin. Dalam 10 tahun ini saya kira tidak mungkin. Walaupun sebenarnya secara sistem kita bisa melakukan. Tidak mungkinnya karena? Karena pertama pendidikan politik, pengetahuan masyarakat. Coba bayangkan di daerah pedalaman itu mereka harus menggunakan komputer. Nah ini kan terkait juga misalnya dengan perkembangan terakhir mengenai penyelenggaraan pemilu, akan ada revisi begitu di mana kemudian dari parpol menginginkan agar ada keterlibatan orang parpol dalam pengurusan KPU. Ada dua di situ. Yang pertama manipulasi data pemilih. Karena itu kita tahun ini, tahun depan, tahun 2012 sepakat dengan DPR bahwa iktp harus terwujud. Sehingga tidak ada kemungkinan manipulasi data pemilih. Itu pasti. Jadi 2012 sudah, anggarannya mulai sekarang sudah dimasukkan. Ya, iktp. Kita sudah pakai NIK, nomor induk kependudukan seluruh rakyat Indonesia ini 2011 dan 2012 iktp terwujud semuanya. Yang kedua, undang-undang pemilu yang sekarang kita bahas bersama dengan DPR. Nah, itu juga ada beberapa sisi yang masih dalam perdebatan, termasuk untuk menduduki KPU itu. Gimana Mas Bram? Ya, ini adalah hal yang kenapa kemudian beberapa fraksi-fraksi atau partai menganggap perlu duduk di KPU karena melihat bahwa kualitas pemilu tahun 2004 dan 2009 ternyata tidak lebih baik daripada kualitas tahun 99. Karena gugatannya makin banyak, persoalan data juga menjadi persoalan yang serius. Nah, tetapi saya melihat duduknya orang dalam KPU dia tidak boleh memasuki wilayah yang bisa menimbulkan persoalan baru. Bahwa dia sebagai pengawas dalam internal KPU iya, tetapi jangan kemudian dia menjadi persoalan baru katakanlah memegang IT-nya KPU, policy-nya KPU, tidak bisa. Bahwa KPU itu harus tetap mempunyai independensi dan saya sepakat itu. Nah, tapi yang kedua ya, dari tadi saya memikirkan satu hal. Bangsa ini setiap kebijakan, setiap segala sesuatu mau diputuskan, kita ini sekarang terlibat namanya politik barter. Apa aja dibarter. Termasuk kebijakan menyusun undang-undang ini juga dibarter. Pengen 2,5%, pengen 3%, kalau saya kasih 2,5% di sini, kamu kasih dong di situ. Bahkan sampai badan kehormatan DPR pun dibarter. Karena PDI paling keras, Bang Gayus ini paling ini, dilakukan bareng-bareng, oke, singkirkan ini sendiri. Nah, ini terjadi di mana-mana. Kalau ini dibiarkan, menurut saya ini sebenarnya persoalan yang paling berbahaya ketika elit bergerombol, kemudian melakukan barter politik, ini paling berbahaya. Nah ini kan, ya, dan ini diawasi secara langsung oleh masyarakat. Artinya apakah ini kemudian terkait juga dengan tingkat partisipasi masyarakat gitu dalam setiap penyelenggaraan pemilu kada, pemilu. Artinya kemudian ada rasa tidak percaya lagi gitu terhadap elit politik di negeri ini. Terjadi. Tapi yang saya kira akan sedikit komentar soal KPU tadi. Kalau parpol itu KPU, saya bukan apa-apa, tapi eman-eman parpolnya ini. Karena apa? Karena tahun 99 parpol menjadi KPU tidak bisa putus. Karena apa? Yang kalah selalu menuntut habis-habisan, enggak. Kita mesti menang, tapi ada kecurigaan seperti itu. Akan terjadi perulangan kalau itu terjadi lagi. Karena apa? Orang kalah dalam politik itu biasanya menghalalkan apa saja untuk merasa tidak kalah. Terus kalau itu terjadi tidak ada keputusan. Itu yang saya khawatirkan. Dan yang prinsip lagi adalah bahwa wasit itu tidak bisa jadi pemain. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan dan saya kira kita cocok lah sama Mas Pramono. Baiklah kalau begitu. Ya pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, kami segera kembali sesaat lagi.
Mungkin ada satu kesempatan lagi kepada hadirin untuk bertanya langsung dengan Mendagri. Saya kira ada yang menarik, saya akan menambahkan bahwa akan lebih baik sebetulnya selain politisi, ekonom juga disatukan. Karena ada suatu fenomena bahwa berbicara politik adalah berbicara kekuasaan, berbicara ekonomi adalah berbicara kekayaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan, ini suatu persoalan yang kita hadapi. Jadi ada kerjasama yang berbahaya, dua fungsi antara penguasa dan pengusaha. Baik, sayang sekali tapi Pak Menteri masih ada waktu untuk Saya bisa barangkali bersama kami. Saya sedikit aja bisa menjawab itu. Memang ini implikasinya tidak kita lihat dari aspek politik. Tujuan dari desentralisasi ataupun demokrasi apalah namanya, kan mensejahterakan rakyat. Sekarang kebijakan nasional, kewenangan dari 31, 25 ada di daerah. Uang sekarang 400 triliun digulirkan setiap tahun ke daerah, 26% plus dekon, DAK dan sebagainya. Itu 400 triliun per tahun ke daerah. Kalau pejabat politik yang terpilih di daerah tidak efektif, uang begitu banyak, kewenangan begitu besar, karena itu ekonomi juga tidak akan bergerak. Berbeda dengan sistem sentralistik, uang dulu di sini. Saya dulu waktu jadi bupati, APBD itu 400 juta. Sekarang saya tinggalkan itu sudah 6 miliar APBD di daerah yang saya tinggalkan itu. Karena uang begitu banyak ditransfer setelah otonomi ini ke daerah. Dari sekian triliun di daerah, berapa persen untuk 54% untuk biaya aparatur. Ya, itu biaya. Ya, ini sekedar gambaran saja begitu ya kurang lebih yang terjadi saat ini. Baik. Jadi itu harus kita benahi, kita tidak bisa bicara hanya soal pemilihan, tapi juga bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana aparatur itu bekerja dengan baik. Ini kadang-kadang karena tidak sepaham. Aparatur di daerah sudah spama, sudah spamen, tapi tidak sepaham dengan kepala daerah yang baru terpilih, diganti 14 kepala dinas, diganti kepala biro sekian gitu. Itu mengganggu kerja aparatur juga. Nah, rancangan undang-undang yang 6 ini kita usahakan bisa menjawab persoalan-persoalan seperti itu supaya stabilitas birokrasi bisa bekerja dengan sangat efektif itu. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara politik saya pikir juga berbicara produk hukum. Nah yang ingin saya tanyakan seberapa jauh kita bisa menstimulir DPR supaya produk-produk hukum itu benar-benar produk hukum yang berkualitas. Sehingga tidak makin mengkacaukan jagat politik Indonesia. Ini bagaimana sebaiknya ke depan. Apakah begitu santunnya Pak Presiden kita, toh sebetulnya ini bahagian dari membereskan birokrasi politik. Jadi pertanyaan saya, reformasi birokrasi ini juga bahagian yang menghambat pembangunan politik kita, oleh karena jangan bilang rakyatnya yang nggak mampu, birokrasinya juga lebih sulit dari yang ada. Mohon maaf kalau berlebihan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Langsung saya ke Pak Mahfud. Iya, soal pembajakan demokrasi itu saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pram, meskipun apa istilah yang dipakai beda. Politik barter itu. Coba kalau Anda lihat misalnya ada kongres partai, itu kan akhirnya bukan yang terbaik yang dinilai oleh masyarakat yang tampil, tapi siapa yang mampu menggalang dukungan dan itu pakai uang gitu kan. Dan itu yang kemudian menentukan produk-produk hukum itu sehingga hukum lalu dibarter. Oleh sebab itu kalau ditanya bagaimana menstimulasi, kalau kami sih dari sudut saya di Mahkamah Konstitusi ya sudah, produk hukum yang tidak benar itu kita batalkan saja dan kita lakukan itu banyak sekali gitu kalau melalui barter-barter seperti itu. Tapi kan ada banyak juga yang tidak masuk karena tidak masuk ke MK ya, karena tidak langsung menyentuh kepentingan langsung masyarakat misalnya, sehingga tidak ada yang menggugat gitu. Tetapi saya sekarang percaya dalam beberapa kasus gitu ya, seperti misalnya pemilihan ketua KPK, akhirnya apa yang diinginkan oleh masyarakat relatif itu bisa terpenuhi. Karena apa? Karena saya kira ada peran civil society dan pers. Sehingga untuk saat ini saya masih percaya pada dua hal ini untuk terus galak seperti sekarang ini. Mungkin dalam segi-segi tertentu kita ada tidak sepakat itu, tapi secara umum saya kira pers dan LSM ini saya kira masih menjadi harapan untuk mendorong perubahan ini. Kecuali kalau diselesaikan di belakang pintu begitu ya Pak Kecuali Mahfud. kalau diselesaikan di belakang pintu dan ikut minta saham. Baik Pak Yang Kris penting melihatnya tadi seperti soal apa? leadership perlu sekali. Sebab karena kita itu yang ada barter, yang ada bukan leadership, dealership. Nah ini yang saya kira ingin maju ke sana. Karena apa?
Ini Nah yang sekarang tadi solusinya seperti apa iya, Pak begini, Kris? Itu makanya yang saya sekarang mau nyambung menjadi Mas Tandu tadi. Kenapa? Ini bagi saya juga misteri. Kok ada presiden pemerintah dipilih tuh 60%, satu putaran, 75% di parlemen, kok tidak ada bisa apa-apa? Kenapa ini? Jawabannya singkat, barter, transaksional, saling menyandera, saling memfasilitasi, tukar menukar kepentingan, itu semua. Ini yang saya kira sangat menyakitkan masyarakat. Terus negara ini, negara autopilot, jalan sendiri sebetulnya, terus terang aja. Tapi itu yang sebetulnya bisa bikin kita optimis. Karena apa? Rakyat kita, rakyat yang penuh dengan modal sosial. Rakyat yang saling percaya, saling mengerti, bisa ngurus urusan sendiri. Saya tidak yakin sebagian besar pemerintah ini, Presiden, DPR, kecuali Mas Pramono Anung dan Pak Mahfud, tidak peduli dengan rakyat. Tidak peduli. Itulah kenapa kredibilitas semakin lama semakin merosot. Nampaknya kita harus mengakhiri. Terima kasih sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada narasumber yang telah hadir bersama kami, Pak Mahfud, Pak Pram, dan juga Pak Kris. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialogue untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.